Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1071 sudah keluar, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Untuk judul, belum kelihatan hilalnya, Leo. Chapter kali ini, sesuai tebakan kita, Kaku yang tidak terlihat bersama Stussy ternyata bertemu dengan sang pemburu bajak laut. Sang Raja Neraka, King of Hell, Roronoa-Zoro. Sepertinya Kaku menuju ke laboratorium Dr. Vegapunk. Namun seperti yang kita tahu, otomatis dia akan menemui kapal Tausan Sunny di perjalanannya. Dan terjadilah pertarungan antara dua pendekar pedang dengan style atau gaya yang berbeda. 3 pedang melawan 2 pedang. Yap, Roronoa-Zoro bertarung melawan Kaku dari CP0. Dan pertarungan sangat singkat. Roronoa-Zoro dengan mudah mengalahkan Kaku. Memang harus seperti itu. Levelnya terlalu jauh. Meskipun mungkin Kaku sudah berkembang atau semakin kuat seperti Rob Lucci, namun hal yang sama juga terjadi pada sang pendekar pedang dari Yonko Mugiwara no Luffy. Ya, saat ini selain memang dia sudah berkembang usai time skip dan dilatih dari yang terkuat dalam hal perpedangan, Roronoa-Zoro punya pedang spesial yaitu Enma. Kemudian Zoro juga sudah menguasai Edspen Housoku Haki atau Housoku Haki level atas yang ia selimuti di ketiga pedangnya. Seperti yang kita lihat ketika Roronoa-Zoro bertarung melawan King the Wildfire. Dan Oda Sensei nampaknya memang sengaja ya, Leo, membentrokkan kembali Luffy dengan Rob Lucci dan Zoro dengan Kaku untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa level mereka memang sudah berbeda. Berlanjut, dikatakan jika Monkey D. Garp muncul, dia pergi untuk menyelamatkan Koby. Wah, ngeri. OTW ke kandang Yonko, Leo. Gokil juga nih kakek-kakek. Tapi memang Doi pasti nggak gentar dengan nama Yonko karena beliau adalah legend. Menarik menunggu apa yang akan terjadi nantinya. Apakah ini juga akan memicu hal besar jika Garp berhasil menyelamatkan Koby atau justru Garp kalah? Tapi memang menarik karena di markas Yonko Kurohige ada sosok mantan admiral yaitu Aokiji alias Kuzan yang memang terhubung dengan Monkey D. Garp. Dan apakah akan terjadi sesuatu hal yang hebat seperti pergerakan Garp dan Kuzan? Sungguh semakin panas ya final saga ini. Jos, bagaimana menurut kalian, Leo? Kemudian berlanjut lagi, Eustace Captain Kid dan krunya muncul di chapter kali ini. Dan mereka tiba di Pulau Elbaf, pulau para raksasa, tanah para pejuang, tempat yang diimpikan sang penembak jitu Yonko Mugiwara untuk dia datangi. Pertanyaannya, apakah Kid kebetulan ke arah Elbaf? Atau memang ada agenda khusus yang dia lakukan? Seperti yang kita ingat bahwa dia atau Eustace Captain Kid ketika diberikan salinan Rod Vonnegut oleh Trafalgar di Waterloo, dia ingin bertemu dengan seseorang dengan luka bakar. Dan di chapter sebelumnya ya, Leo, dikatakan jika Jaguar di Saul masih hidup dan dia memimpin para raksasa untuk membawa seluruh buku di Ohara ke Pulau Elbaf. Dan dia dikatakan menggunakan perban bahkan terlihat seperti mumi, mungkin akibat terbakarnya Pulau Ohara. Kemungkinan besar itu akibat luka bakar. Dan Eustace Captain Kid dan kelompoknya sepertinya nampaknya memang ingin bertemu dengan Jaguar di Saul. Menarik. Bagaimana menurut pandanganmu, Leo? Berlanjut lagi, Bartolomeu Kuma dikatakan muncul juga di chapter kali ini. Namun belum ada info dia muncul di mana. Apakah di Marizoa? Atau seperti yang kita duga, dia muncul di Pulau Egghead karena merasa ada ancaman pada Dr. Vegapunk dan tentu saja sang buah hati, Jewel Ribbon, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jika memang dia datang ke Pulau Egghead, itu akan menjadi reuni, bahkan dezapu tragedi Pulau Sabaudi. Yap, karena kita tahu Admiral Kizaru semakin dekat. Momen yang pernah terjadi sepertinya akan terjadi lagi, Leo. Kelompok Luffy, atau sekarang boleh kita sebut Yonko Mugiwara, akan bentrok kembali dengan Admiral Kizaru. Sementara Kuma memang sebagai seseorang yang terlibat saat itu
untuk menyelamatkan Luffy dan kawan-kawan dengan cara menerbangkan mereka ke tempat-tempat khusus yang berbeda-beda. Sangat menarik memang ini, Leo. Yang menjadi pertanyaanku, apakah ini sistem keroyokan? Atau justru akan ada serangan gabungan trio monster bajak laut topi jerami? Atau mungkin malah hanya krunya saja yang turun tangan? Kalian milih siapa, Leo? Ada dua nama yang kuat. Pertama Roronoa Zoro, yang kedua Kuroashi no Sanji. Dua nama itu sih yang paling memungkinkan. Untuk Roronoa Zoro pas sebagai pembalasan atau revenge, karena sebelumnya doi pernah bahkan diinjak tak berdaya. Sebuah fan art dari salah satu yang terbaik di tanah air menunjukkan ke kita semua bagaimana kemungkinannya. Dulu Roronoa Zoro tak bisa berbuat apa-apa, diinjak oleh sang admiral, terbaring tak berdaya dan siap ditembak mati dengan laser sang admiral. Nah, kini saatnya pembalasan dengan situasi yang berbeda dan dengan kemampuan yang berbeda juga. Kemudian untuk nama Sanji, aku juga merasa ini opsi yang keren atau yang mungkin terjadi, di mana kecepatan cahaya lawannya memang harus yang tercepat. Kizaru sering menggunakan tendangan sangat pas kan melawan Sanji yang juga menggunakan tendangan. Cahaya melawan api juga memang cocok. Dan pastinya pertarungannya akan seru. Selain itu, memang Sanji sampai saat ini belum mencicipi bagaimana rasanya berbentrokan dengan seorang admiral. Jadi pas dan sudah waktunya memang menarik untuk ditunggu bagaimana menurutmu, Leo. Kabar terakhir, minggu depan libur, pada Sensei rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.